tidaklah menjadi seorang muslim, apalagi mengatakan seorang mukmin, kecuali dia membawa visi hidup dunia akhiratnya sukses dan bahagia. Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia dan berusaha mempertahankannya, maka dirubah katanya dalam Al-Quran dari falah menjadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Menariknya, ketika Allah mendeklarasikan dalam firman-Nya saat membuka detil penjelasan Al-Quran setelah diintisarikan dalam Al-Fatihah dan dibuka dalam Al-Baqarah, maka pedoman pertama yang diberikan pada Rasulullah SAW untuk disampaikan, diajarkan dan dituntunkan pada umatnya adalah pedoman untuk mencapai dan menjadi orang-orang sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Golongan pertama adalah golongan sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Al-Baqarah di ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim, ada golongan yang kata Allah mereka itu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja dibimbing oleh Allah sehingga kerjanya nyaman, tenang dan sukses. Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah untuk bekerja, dia katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, tanpa nyogok, tanpa nyuap, tanpa harus mencari jalan yang salah, dibimbing oleh Allah, lancar, sukses, bahagia. Ada orang yang ingin belajar, dia mengerti Allah pemilik pengetahuan, dia memohon kepada Allah dibukakan akses pengetahuan. Bukankah Allah Al-Alim? Maka dia dekati Rabbnya, dia dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ikuti pedomannya. Ulaika ala hudam min rabbihim, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing, mendapatkan lompatan kecerdasan, mudah memahami, mudah untuk mengamalkan semua aspek kehidupan, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan pengetahuan. 4 aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini diberikan pedomannya oleh Allah sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan 4 golongan inilah yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, baik dalam fase Mekah, terlebih dalam fase Madinah, kurang lebih 23 tahun, kurang lebih dalam durasi tugasnya Nabi SAW dalam berdakwah, menghasilkan 4 golongan utama yang kaya, posisi tingkat tertinggi kekayaannya, bahkan sampai sekarang masih didapatkan asetnya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana transformasi kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang sampai sekarang belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi dengan aset yang kalau dikonversi sampai saat ini berjumlah 72.000 triliun. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Di aspek pengetahuan ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan semuanya sukses melintasi zamannya, berbahagia, diingat, dikenang oleh setiap zaman dan masa yang telah bahkan dilaluinya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan sebelum kata muflihun, Allah tegaskan dengan menggunakan dhamir kata ganti munfasil yang berfungsi dalam ilmu balaghah sebagai ta'kid, penguat pada informasi yang disampaikan. Rumus tafsir mengatakan, jika tidak dirinci siapa yang dimaksud orangnya, tidak disebutkan namanya, maka pedoman itu berlaku bagi setiap orang, setiap zaman, setiap masa yang menginginkan capaian yang sama, ingin sukses, ingin bahagia, ingin dikenang di setiap masa sampai ke akhirat mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu. Dan saking pentingnya ini, Allah menegaskan dengan taukid, wa ulaika humul muflihun. Di luar Al-Quran bisa kita katakan wa ulaikal muflihun, tapi Allah tegaskan lagi dengan kata hum untuk memberikan kesan. Apakah Anda generasi sekarang menginginkan sukses dan bahagia seperti yang telah mereka raih? Apakah Anda menginginkan kehebatan yang dikenang seperti yang telah mereka raih? Jika Anda menginginkannya, masuklah pada golongan muflihun di ayat ini,
dan ikuti setiap tahapan-tahapan yang telah diterangkan dan dipedomani dalam Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya. Siapakah al-muflihun yang dimaksudkan dalam pembuka Al-Quran di surah Al-Baqarah ini? Ketika Allah mengatakan ulaika dengan menggunakan isim isyarat, maka berlaku rumus tafsir. Tidak diterangkan ayat dalam Al-Quran siap kecuali harus merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, sibak, dan kaitan dengan ayat setelahnya, lihaq, maka dikenal dengan rumus 2S 1L, siap, sibak, dan lihaq. Siapa mereka orang-orang yang dimaksud di ayat kelima ini sebagai al-muflihun, yang sukses dan bahagia? Maka lihat ayat-ayat sebelumnya. Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim. Hei semua manusia, dengar akan firman yang akan aku sampaikan ini. Yang pasti engkau bisa dengar, para pemilik suara yang keluar bahkan bisa disuarakan dari semua pusat suaramu. Dari 29 tempat itu bisa engkau dapatkan, dirumuskan dari 13, dari mulai yang paling bawahmu alif sampai ke lisanmu lam, sampai ke bibirmu mim. Dengar pesan yang akan aku sampaikan ini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua apa yang terkandung dalam Al-Quran ini bukan bacaan biasa, bukan akses untuk dilihat biasa, bukan untuk disuarakan biasa, tapi di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan, dan jangan pernah ragukan isinya. Hudal lil muttaqin, tapi itu hanya akan berlaku pedoman ini untuk sukses itu, untuk bahagia itu hanya bagi golongan orang-orang takwa saja. Kita temukan ternyata yang dimaksud orang yang mendapatkan falah itu generasi yang sukses, generasi yang bahagia, melintasi zamannya sampai kembali kepada Allah di akhirat, disebut oleh Al-Quran al-muttaqin, golongan orang-orang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran yang ayat 102 itu. Kenapa takwa menjadi penting? Karena hanya orang takwa yang bisa sukses, orang takwa yang bisa bahagia. 240 kali kata takwa dan derivasinya disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak pernah disebutkan kecuali bersanding dengan jaminan kebahagiaan dan kesuksesan. Anda punya masalah, masalahnya belum tuntas, maka turun Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan ilmunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hei, kata Allah, jangankan yang kau hitung, yang tidak kau duga pun persoalan rezeki aku akan kirimkan sepanjang engkau punya akses yang dekat kepadaku. Bukankah kita yang meyakini Allah yang punya rezeki sehingga kita menyebutnya dengan Ar-Razzaq? Bukankah kita meyakini Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya solusi? Lantas Allah balik bertanya, ketika engkau punya masalah, kenapa engkau tidak mendekati aku? Ketika engkau menginginkan rezeki, kenapa harus menyogok? Kenapa harus korupsi? Kenapa harus menyuap? Bukankah engkau mengatakan hanya aku yang punya rezeki, aku Ar-Razzaq? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda yang belajar di kampus, di sekolah, SMP, SMA, dan seterusnya, Anda menginginkan lompatan pengetahuan, rumus pertamanya dekati yang punya pengetahuan. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku buka akses pengajaran untuk meluaskan cawan pengetahuanmu, kata Allah. Perhatikan orang-orang terdahulu yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan sahabat-sahabat hanya menguasai bahasa asing dalam 3 hari saja. Bagaimana lompatan pengetahuan terjadi kepada mereka ketika mereka mendekati Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku dekatkan engkau pada kebahagiaan yang sejati, dunia akhirat. Dalam konteks akhirat, Anda menginginkan surga? Anda ingin menginginkan surga yang seluas langit dan bumi, yang mewah, fasilitas hebat? Tidak dibuka dalam Al-Quran kecuali menggunakan kata takwa.
Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Anda menginginkan di taman surga Firdaus, taman yang sangat indah, tengah-tengahnya, maka tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Takwa. Dunia yang sebentar, kuncinya takwa. Akhirat yang sebentar lagi, kuncinya takwa. Jaga takwa, jaga takwa. Kata Allah, "Hai hambaku, di mana pikiranmu? Di mana visimu? Apa persiapanmu untuk pulang?" Ada orang yang terus menyiapkan akhirat, lupa dengan dunianya, lupa dengan tetangganya, lupa dengan kerabatnya. Lihat kananmu, lihat kirimu, kenali belakangmu, kenali depanmu. Bukankah engkau bersaudara dengan yang lainnya? Jika kita bertanya kepada Allah dan Rasul, "Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami secara cepat dan singkat membangun akses takwa ini? Detailnya seperti apa? Sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesinya, berpeluang cepat untuk didapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang dimaksudkan." Al-Quran membagi jawaban itu kepada dua segmen utama. Dengan cepat, satu. Teruskan ayat 3-nya untuk menerangkan kata muttaqin di ayat kedua Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allahu akbar. Kata Allah, orang takwa sejati, orang yang sukses dan bahagia, itu orang yang bisa secara proporsional berpikir dan punya visi panjang, membawa skema hidupnya dari semua alam yang sedang dan akan ia singgahi. Sekarang kita di dunia, ditinggalkan dunia menuju akhirat, ada waiting room namanya barzakh. Jika dipersingkat kehidupan dunia sampai akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Kita mulai dari ayat yang keempat. Orang sukses itu, kata Al-Quran, adalah orang yang punya visi panjang sampai kehidupan akhiratnya. Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang mengaku beriman. Anda, saya, kita, detik ini mengatakan saya beriman ya Allah, maka berlaku ayat ini untuk kita. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan buktikan peningkatan takwa itu pertama dengan punya visi panjang sampai ghad. Ghad yang dimaksud di ayat itu adalah sampai akhirat. Jadi kata Al-Quran, jangan cuma Anda, bangun tidur, makan, minum, tidur lagi, berangkat gelap, pulang gelap, tidak punya visi sampai panjang. Al-Quran sampai jelas menurunkan kurikulumnya. Anda mau kembali ke akhirat sebentar lagi, pengen punya harapan masuk surga, ada 8 pintunya. Dari surga yang biasa, Jannatun Na'im, sampai dengan surga tertinggi, surga Firdaus. Kurikulumnya sudah disiapkan belum? Surga yang mana yang Anda inginkan untuk memasukinya? Pintu yang mana? Maka turunkan kurikulumnya. Jadikan kemudian bagian-bagian yang akan kita tunggangi saat di dunia, keluarkan sifatnya, keluarkan karakternya, lekatkan pada profesi yang kita jalani saat ini. Contoh, sekarang ya Allah, saya menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus. Di mana ditemukannya kurikulum surga Firdaus? Seperti apa karakternya? Buka ayatnya, keluarkan surahnya. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Sampai kita temukan pada kalimat pada ayat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah yang menyampaikan langsung ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Bukan orang yang sekedar klaim dan punya harapan, saya pengen ya Allah, saya pengen. Ternyata sifatnya tidak begitu. Dibuka dengan kata pemilik falah. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman yang benar imannya, dia pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan sukses serta bahagia yang dimaksudkan di ayat ini bukan sekedar konteks dunia yang sebentar saja, tapi konteks keabadian sampai dia mendapatkan surga Firdaus di alam akhiratnya. Apa sifatnya? Turunkan jadi karakter.
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Anda silahkan jadi apapun, jadi pejabat boleh, jadi diplomat boleh, jadi pebisnis silahkan, jadi guru bagus, jadi pedagang bagus, punya toko hebat. Tapi ketika Anda menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus, lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya. Turunkan jadi karakter. Saya pejabat, saya sholat. Surga biasa, sholatnya biasa. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Sepenting-pentingnya pekerjaan Anda, masih punya harapan. Karena harapannya ingin ke surga Firdaus, Anda luangkan waktu prioritas belajar bagaimana menjadi seorang pelaku sholat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bicara yang penting-penting saja, mendengar yang penting-penting saja. Turunkan menjadi karakter kehidupan. Tunggangi ini pada dunia yang sebentar saja, dan tunggu janji Allah ketika kita akan pulang. Anda usahakan dengan karakter itu, hadirin, yang paling menarik, bahkan saat akan wafat dalam sakaratul maut, ditampakkanlah semua hasil perjuangan kita itu berupa surga yang kita harapkan, sehingga tenang kita melihat itu, dan dalam tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat lapang.